Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi HubSpot. HubSpot adalah platform CRM yang membantu bisnis mengelola hubungan pelanggan dengan fitur untuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Alat ini mendukung otomatisasi pemasaran, pelacakan penjualan, dan manajemen data pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat interaksi bisnis dengan pelanggan. Lalu setelah itu kita masuk ke web HubSpot terlebih dahulu. Yang pertama kita bisa terlebih dahulu. Kita masuk dan menemukan email kita. Lalu kita menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Lalu pertanyaan lagi, dan kita disuruh memilih kita masuk di perusahaan apa, antara pemasaran dan perikanan, teknologi dan layanan, pengguna komputer, properti, layanan keuangan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, konsultasi, pengejar. Di sini saya akan masuk ke pemasaran dan periklanan. Kemudian saya akan kita disuruh memilih pemilik, tim eksekutif, manajer, karyawan, mahasiswa atau magang, pekerja keras. Sini saya akan memilih mahasiswa atau magang. Kemudian di sini saya akan memasukkan nama perusahaan. Kemudian kita klik di sini kita memilih berapa banyak orang yang bekerja di perusahaan kita. Kemudian kita memasukkan web perusahaan terlebih dahulu. Apabila kalian belum punya web, kita buat web terlebih dahulu. Oke, kemudian kita klik. Dan di sini kita sudah masuk. Kita lanjutkan. Kemudian di sini ada pilihan sales, marketing, customer service. Kita pilih sales. Kemudian kita lewati saja. Lalu di sini kita bisa masukkan email atau kontak kita. Kita bisa skip. Kemudian kita bisa memasukkan email atau kita bisa skip. Nah, di sini kita sudah masuk ke fitur yang fitur di dalam spot tersebut. Kemudian di sini teman saya akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini terdapat menu ruang kerja, di mana di sini terdapat fitur pencarian dan meja bantuan. Jadi di ruang kerja HubSpot ini, fungsinya untuk membantu pengguna dalam navigasi dan dukungan, seperti pada fitur pencarian ini. Di sini memudahkan pengguna menemukan kontak, perusahaan, tiket, atau informasi lain di dalam HubSpot dengan cepat. Lalu di bagian fitur help desk menyediakan akses ke pusat bantuan, panduan, dan dokumentasi HubSpot. Jadi pengguna bisa mencari solusi atau menghubungi dukungan jika membutuhkan bantuan tambahan. Selanjutnya, terdapat fitur CRM yang berisikan fitur-fitur kontak, company, deals, tiket, dan juga di bawahnya terdapat fitur list, inbox, calls, dan juga teks. Pada fitur kontak,
Di sini kalian bisa menambahkan email teman kalian atau customer dengan cara kalian bisa langsung klik pada menu klik kontak. Dan jika sudah selesai, nanti tampilannya seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, ada fitur companies. Nah, di sini kalian bisa menambahkan perusahaan yang akan bekerjasama dengan kalian. Sama caranya juga dengan klik create company. Di sini langsung bisa kalian masukkan nama company-nya apa. Selanjutnya ada fitur deals. Di sini kalian bisa fungsinya di sini itu untuk deal-dealan dengan eh, pihak companies atau customer. Oke. Lalu selanjutnya terdapat eh, menu marketing dan di sini terdapat fitur-fitur seperti campaign, email, sosial, ads, form, maupun buyer intent. Nah, pada fitur marketing di sini kalian bisa connect dengan Facebook ADS atau Instagram ADS atau yang lain supaya kalian bisa memasarkan perusahaan atau partner kalian yang lain. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya untuk tabel konten ada website page, landing page, blog, podcast, case studies, embeds, knowledge base, customer portal, remix, SEO, membership, dan design manager. Nah, untuk secara umumnya, konten pada HubSpot berfungsi untuk menarik pengunjung melalui blog, media sosial, dan konten lainnya. HubSpot membantu menarik minat pengunjung ke situs web Anda. Lalu, mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Konten yang relevan dan menarik seperti landing page, email marketing, dan formulir dapat mendorong pengunjung untuk melakukan tindakan yang diinginkan, seperti mendaftar newsletter, mengunduh e-book, atau membeli produk. Membina hubungan dengan pelanggan. Dengan konten yang konsisten dan bernilai, Anda dapat membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu meningkatkan SEO. Konten yang dioptimalisasi dengan kata kunci yang relevan akan membantu situs web Anda muncul di pencarian organik, sehingga lebih banyak orang yang dapat menemukan bisnis Anda. Lalu berikutnya ada commerce. Nah, untuk commerce sendiri berisikan overview, payment, invoices, payment links, quotes, products, dan subscriptions. Nah, untuk fungsi tab ini adalah dirancang khusus untuk bisnis yang ingin mengelola dan mengembangkan aspek e-commerce mereka secara langsung di platform HubSpot. Tab ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk semua aktivitas terkait penjualan online, mulai dari pengelolaan produk hingga pelaksanaan pesanan. Secara umum, fungsi utama tab commerce adalah yang pertama katalog produk, penambahan dan pengelolaan produk, organisasi produk, manajemen inventaris, lalu keranjang belanja, pengalaman belanja yang lancar, kustomisasi keranjang, proses pembayaran, integrasi dengan gateway pembayaran, pelacakan pesanan, dan analisis penjualan. Lalu automations yang meliputi workflows, sequences, chat flows, dan surveys. Secara umum, fungsi utama tab automation adalah otomatisasi workflow, pemasaran otomatis, penjualan otomatis, dan layanan pelanggan otomatis. Baik, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan dari saya. Untuk fitur report ini sendiri, terdapat dashboard yang berfungsi untuk menyediakan tampilan grafis dari data penting secara real time, mencakup data penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Ini untuk membuat
dashboard baru di sebelah sini. Kemudian selanjutnya di bagian reports, kegunaannya menyediakan laporan terperinci yang dapat disesuaikan dengan berbagai parameter, sehingga bisnis dapat memperoleh data dari berbagai aspek. Kemudian di sales analytics, kegunaan sendiri memberikan wawasan tentang efektivitas proses penjualan, membantu manajer penjualan dalam mengidentifikasi peluang perbaikan, dan menyusun strategi untuk meningkatkan penjualan. Untuk selanjutnya, analitik dan kegunaan menu ini sendiri memungkinkan tim layanan untuk memantau metrik seperti waktu respon, tingkat penyelesaian masalah, dan kepuasan pelanggan, sehingga mereka dapat meningkatkan layanan. Selanjutnya, forecast. Kegunaan ini sendiri membantu tim penjualan dan manajemen untuk mengantisipasi hasil penjualan, mengatur target, dan menyesuaikan strategi sesuai proyeksi yang tersedia. Selanjutnya di sini di menu ini terdapat fitur data management yang tadi ini integration, dan selanjutnya ada custom event. Penggunaan ini sendiri menyediakan data perilaku pelanggan yang lebih mendetail untuk analisis perilaku dan retargeting kampanye pemasaran. Dan selanjutnya di sini ada data quality. Fungsi untuk menjaga kualitas data dalam HubSpot, mencakup penghapusan duplikasi, pengenalan data yang tidak lengkap, dan validasi. Dan kegunaannya sendiri memastikan data yang tersimpan akurat, bersih, dan up-to-date, meningkatkan keandalan data dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini tersedia menu datasets. Dan kegunaan untuk fitur ini sendiri memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang lebih spesifik dan terarah berdasarkan dataset tertentu. Kemudian selanjutnya terdapat data model. Kegunaannya ini sendiri pun memastikan bahwa data diatur dengan cara yang paling sesuai untuk bisnis, sehingga mendukung analisis dan laporan yang lebih relevan. Dan selanjutnya ada data enrichment. Berfungsi untuk otomatis memperkaya data pelanggan dan menambahkan informasi tambahan dari sumber eksternal. Selanjutnya terakhir untuk fitur library, terdapat templates yang pertama. Kegunaan ini sendiri mempercepat pembuatan konten yang konsisten dengan brand dan memastikan materi yang digunakan tim memiliki format yang seragam. Ini untuk contohnya di sini. Untuk selanjutnya tersedia media schedule. Kegunaannya untuk memudahkan proses penjadwalan tanpa perlu bolak-balik email, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kehilangan peluang. Dan selanjutnya terdapat dokumen. Untuk membuat folder barunya terdapat di bagian sini. Untuk upload dokumen bisa di bagian sini. Dan kegunaannya juga memudahkan tim penjualan dan pemasaran untuk mengakses dokumen yang sering digunakan dan melacak seberapa sering dokumen tersebut dibuka oleh prospek. Dan selanjutnya terdapat playbooks. Dan kegunaannya untuk membantu tim mengikuti strategi dan pendekatan yang sudah terbukti efektif, meningkatkan konsistensi dalam interaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, di fitur ini terdapat snippets. Dan kegunaan ini sendiri mempercepat respon dengan menyediakan jawaban standar untuk pertanyaan yang sering diajukan dan menjaga konsistensi dalam komunikasi. Nah, untuk itu, sekian penjelasan dari kelompok kami dalam menjelaskan website HubSpot ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.